Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, sungguh telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu. Wa anzalna ilaikum, dan dia telah menurunkan kepadamu nuram mubina, cahaya yang jelas, terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat 174 surat An-Nisa tadi memberikan informasi pada kita seluruh manusia tentang kedatangan bukti kebenaran dari Rabb Allah. Kita pahami seluruh manusia hadirin, karena yang disuruh oleh ayat ini adalah ya ayyuhan nas. An-nas di sini hadirin meminjam istilah dalam usul fikih, ini namanya lafaz am, mencakup seluruh manusia. Kalau begitu tidak hanya untuk muslim, siapapun yang bernama manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, sungguh telah datang bukti kebenaran. Burhan dari siapa? Burhan ini bukti kebenaran dari Rabbmu, min rabbikum. Dia Rabbmu, Allah itu Rabbmu, dia maha memelihara hidupmu. Kalau begitu bukti ini datangnya dari yang maha memeliharamu. Sehingga apa? Bukti ini harusnya kamu pahami, tanda kamu juga dipelihara olehnya. Bukti kebenaran. Burhanum min rabbikum. Hadirin, kalau kita baca tulisan banyak ahli rahmati Allah, burhan di sini, bukti kebenaran di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ini menggambarkan bahwa ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya membawa bukti kebenaran yaitu Al-Qur'an. Diri beliau sendiri adalah bukti kebenaran itu sendiri. Artinya, bila ingin tahu tentang kebenaran, di antaranya adalah lihat pada diri beliau sendiri, karena diri beliau sendiri adalah burhanum min rabbikum, bukti kebenaran dari Allah. Di sini hadirin terasa oleh kita, kalau itu seharusnya muslim itu tidak pernah kehilangan idola dalam hidupnya. Muslim itu tidak pernah kehilangan panutan dalam hidupnya, karena idolanya jelas burhanum min rabbikum, bukti kebenaran dari Rabbmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi Nabi adalah bukti kebenaran itu sendiri. Tadi kita katakan, beliau tidak sekedar membawa bukti kebenaran, diri beliau sendiri adalah bukti kebenaran. Bagaimana takkan menjadi bukti kebenaran hadirin? Kita lihat saja masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekilas perjalanan hidup beliau saja. Beliau lahir dalam keadaan yatim, besar dalam keadaan miskin. Allah, masih dalam kandungan saja ayah wafat. Lahir dalam keadaan yatim. Allah, besar dalam keadaan miskin. Allah, kita ingat hadirin, beberapa hari beliau disusukan oleh ibu beliau Aminah. Kemudian beliau disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, mantan budak Abu Lahab.
Kemudian hadirin, berdasarkan kebiasaan Quraisy Makkah ketika itu, bayi-bayi ini disusukan oleh wanita-wanita yang menerima upah dari penyusuan bayi. Di antaranya wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Kita ingat dalam sejarah tentang hidup beliau. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini mendatangi Makkah, Allah, untuk mengambil bayi-bayi disusukan dengan berharap mendapatkan upah. Dan wanita-wanita mendapatkan bayi-bayi ini, tinggal satu bayi, yaitu kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bayi ini belum diambil oleh wanita manapun, karena mereka berpikir bila bayi ini diambil untuk disusukan, siapa yang akan membayar upah kami? Sehingga hadirin, pada titik waktunya, akhirnya Halimatus Sa'diyah yang mengambil bayi ini untuk disusukan oleh Halimah. Dan di situ tampak oleh kita berkah dari bayi ini. Rahmati Allah, singkat cerita bisa kita pahami. Akhirnya Asi Halimah juga berkembang. Ternak-ternaknya berkembang. Rahmati Allah, kehidupan Halimatus Sa'diyah juga bergerak ke arah yang positif. Rahmati Allah. Ini menggambarkan hadirin betapa memang tidak mudah perjalanan yang hidup beliau lakukan, bahkan sejak bayi, lahir dalam keadaan yatim, besar dalam keadaan miskin. Kalau kita ingat hadirin, tak lama berselang beliau diasuh oleh ibu beliau kembali, Aminah. Kemudian sang ibu wafat. Pindah pengasuhan pada sang kakek Abdul Muthalib. Tak lama berselang Abdul Muthalib juga wafat. Sehingga beliau dirawat, diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Coba hadirin kita lihat perpindahan pola-pola pengasuhan. Ini kan bukankah berpindah pengasuhannya ini, tapi semua itu tidak menghalangi beliau tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Keterbatasan tidak menghalangi beliau menjadi pribadi yang hebat. Bahkan penulis-penulis non-muslim pun yang jujur melihat sejarah hidup beliau, bukan karena kebencian tapi jujur melihat sejarah hidup beliau, akhirnya mereka mengakui ini pribadi yang hebat walau tumbuh dalam segala keterbatasan. Kita ingat Michel Hart, Nazmi Luke, segala macam. Mereka mengakui. Pelajaran pertama kita tangkap dari Burhanum min Rabbikum, bukti kebenaran dari Rabbmu adalah keterbatasan tidak menghalangi beliau menjadi orang hebat. Keterbatasan tidak membuat beliau menggadaikan harga diri sebagai manusia. Keterbatasan tidak beliau jadikan pembenaran untuk melakukan kecurangan. Beliau seorang pedagang, tapi keterbatasan tidak mendorong beliau menjadi pedagang yang curang. Keterbatasan tidak membuat beliau melakukan pembenaran untuk menzolimi hak orang. Bukankah di sini hadirin terasa oleh kita pelajarannya? Terkadang keterbatasan kita sering digunakan pembenaran untuk merampas hak orang. Paling tidak hadirin kita dengar ungkapan orang-orang tua sebagian kita, rahmati Allah, daripada bacaka jo galang-galang, dialah bacaka jo urang. Rahmati Allah. Beliau tidak menjadikan keterbatasan sebagai pembenaran untuk melakukan kesalahan, merendahkan harga diri. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Ini pelajaran pertama kita tangkap dari Burhan, bukti kebenaran pribadi Nabi SAW. Kemudian kita ingat hadirin, beliau dengan segala keterbatasan, Allah, tapi justru diakui oleh masyarakat Makkah dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Yang menggelari ini bukan beliau, masyarakat yang mengakui. Berbeda hal kalau beliau yang mengklaim aku Al-Amin, orang lain bisa mengingkari, tapi ini tidak. Masyarakat yang mengakui jaminan kualitas pribadi beliau Al-Amin, Allah. Beliau orang terpercaya. Bahkan kita ingat musyrik Makkah yang ingin membunuh beliau saja ketika beliau akan hijrah. Mereka masih menitipkan harta mereka pada Nabi. Musuh saja masih menitipkan harta mereka pada yang akan mereka bunuh. Orang terpercaya. Bukankah ini harta paling mahal sebagai manusia? Dipercaya. Kemudian Allah, ini harta paling mahal. Begitu mahalnya hadirin, sehingga masyarakat Makkah juga tidak malu-malu, tidak ragu-ragu meminta pendapat beliau ketika mendudukan masalah tentang Hajar Aswad. Diperkirakan beliau waktu itu berumur 35 tahun. Hampir masyarakat Makkah bertikai sama mereka.
Lalu mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan urusan ini. Terpercaya. Karena terpercaya ini hadir, maka Allah kita lihat bahkan ketika beliau di Madinah, kekuasaan Islam meluas hadirin. Dalam Hamdulillah dan bahasa lain, beliau tidak hanya menjadi Rasul Allah, beliau juga menjadi kepala negara. Terpercaya ini beliau tetap menunjukkan kekuasaan tidak beliau gunakan sebagai kesempatan mengumpulkan kekayaan atau memperkaya orang-orang di sekitar beliau. Tidak. Kita ingat, beliau saja tinggal Allah di rumah yang sederhana. Begitu sederhananya, atapnya dari jerami masih bisa dijangkau oleh remaja. Harta beliau yang dianggap mewah adalah alas kaki warna kuning, hadiah dari Negus Abyssinia. Santapan beliau, kalau boleh kita katakan yang paling mewah, diantaranya hanya lengan kambing. Itu pun jarang dinikmati. Begini terpercaya beliau tunjukkan, bahkan ketika menjadi penguasa politik sekalipun, kekuasaan tidak digunakan untuk memperkaya dirinya, memperkaya istri beliau, memperkaya orang-orang di lingkaran beliau. Tidak didengar riwayat apapun, beliau yang menggelontorkan program-program untuk menambah berat beban hidup rakyat Madinah, memperkaya kelompok beliau sendiri. Tidak. Terpercaya. Rahmati Allah. Dan kita ingat masyarakat muslimin rahimani wa rahimallah. Beliau burhanum min rabbikum, bukti kebenaran dari Rabb. Kita ingat bagaimana beliau sangat mengangkat derajat wanita. Kita ingat rahmati Allah situasi masyarakat saat itu. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Bila seorang laki-laki diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wajah dia menghitam. Bukan memerah lagi tapi menghitam karena begitu malunya, wa huwa kadhib, dan dia malu. Begini nasib wanita, lahir saja dianggap menghina sang ayah, sehingga prakteknya bayi wanita lahir dikubur hidup-hidup. Tapi kita lihat bagaimana sikap beliau menghargai wanita. Kita ingat hadirin bagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari seorang wanita membawa dua anak gadisnya mendatangi Aisyah meminta bantuan makanan hadirin. Apa kata Aisyah? Kalau langsung kita terjemahkan saja, di waktu itu aku tak punya apapun kecuali hanya sebutir korma. Ini istri Nabi, ini istri pemimpin politik negara Madinah yang dimiliki juga sebutir korma. Lalu kata Aisyah, sebutir korma itu aku berikan pada ibu itu. Yang menarik adalah sebutir korma itu dibelah dua oleh sang ibu, lalu diberikan pada dua anak gadisnya, dan sang ibu tidak mencicipinya. Nampaknya hadirin memang begini ibu dari dulu. Biarlah dia menahan lapar agar anaknya tidak lapar. Sehingga mohon maaf, hanya anak yang bodoh yang melukai hati ibu. Kemudian ibu dan anak ini pergi. Tak lama berselang Rasul datang. Diceritakanlah oleh Aisyah keadaan wanita tadi. Lalu apa komentar Rasul? Mani betala bil banati syai'ah. Siapapun yang diuji dengan anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik pada anak perempuan itu, dia jaga, dia rawat, dia didik sebaik-baiknya, kunna lahu sitram minan nar, mereka anak perempuan itu justru menjadi perisai dari siksa neraka. Terangkat langsung posisi anak perempuan, perisai bagi orang tuanya. Beruntunglah orang tua yang punya anak perempuan, mendidik anaknya dengan sikap sangat terbaik. Begini pribadi yang hebat ini. Dan kita ingat hadirin tidak hanya itu. Bagaimana beliau sangat memuliakan istri, menyayangi istri. Kita ingat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha saja beliau panggil dengan panggilan penuh kasih sayang, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini esensinya kasih sayang, bukan mewarna kulit. Beliau tunjukkan pada kita, ternyata bersuami istri itu urusan tidak hanya makan, tidak hanya pakaian, juga diisi dengan kasih sayang. Kasih sayang yang mungkin zaman sekarang banyak tercabik antara suami istri. Makan terpenuhi, pakaian tercukupi, tapi kasih sayang menghilang dari suami istri.
beliau ajarkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak bisa kita baca dari beliau, tapi kita ingat hadirin, kalau itu wajar beliau menjadi burhan, bukti kebenaran. Sehingga wajar beliau mengingatkan, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan untukmu dua hal, yang tamassaktum bihima lan tadillu abada, jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu takkan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Kita ingat sunnah Rasul, perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Apapun dari beliau itu adalah sunnah. Cuma kita ingat hadirin, ada sunnah beliau yang wajib kita mengikuti. Contohnya sholat zuhur ini. Ada sunnah beliau yang sunat hukumnya kita mengikuti. Contohnya sholat duha. Ada sunnah beliau, perbuatan beliau yang hukumnya mubah bagi kita mengikuti. Boleh dilakukan, boleh tidak lakukan. Apa contohnya? Hadis dari Imam Muslim, beliau makan pakai 3 jari. Kita ingat yang beliau makan itu korma. Rahmati Allah. Bahwa kita ingin makan pakai 3 jari ngikut beliau, silahkan saja. Tapi jangan pula disalahkan orang yang makan tidak pakai 3 jari. Karena mungkin orang itu makan bakso, bagaimana dia pakai 3 jari. Ini hukumnya mubah. Tapi hikmah kita tangkap, beliau mengajarkan urusan makan sendiri, beliau tidak tamat. Bisa dengan 5 jari, tapi beliau pakai 3 jari. Hukumnya mubah. Kalau gitu hadirin, bila kita mendengar istilah sunnah Rasul, langsung terpaham oleh kita apapun yang berasal dari Rasul, tapi hukumnya beragam. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh. Bahkan kita ingat ada perbuatan beliau yang tidak boleh ditiru oleh umat Islam. Apa itu? Beliau memiliki istri lebih dari 4 di waktu bersamaan. Itu khusus untuk beliau. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Tidak boleh ditiru oleh umat beliau. Umat beliau hanya boleh memiliki istri maksimal 4 di waktu bersamaan, itu pun dengan syarat adil. Sehingga jangan berdalih atas nama mengikuti sunnah Rasul, lalu seseorang punya istri lebih dari 4 di waktu bersamaan. Itu menyalahgunakan sunnah Rasul. Hadirin, akhirnya dengan membaca ayat dan hadis beliau ini, kita hanya bisa berharap semoga kita menghormati Allah, menjadikan beliau sebagai panutan, dan kita berharap juga lebih khusus semoga sholawat yang kita baca memang memberikan syafaat untuk kita di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.